Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatasnamakan ulama, advokat, dan tokoh nasional Amin Rais, Ahmad Hosinuddin, dan lain sebagainya mengadakan suatu pertemuan, intinya melaksanakan deklarasi untuk menyatakan mosi tidak percaya dan juga mencabut mandat presiden. Setelah gagal dari People Power, kemudian grup ini melakukan manuver-manuver lagi, teman-teman. Lalu bagaimana, teman-teman? Saudaraku sebangsa setanah air, jadi hari-hari ini kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung. Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo yang sudah dipetot oleh Bu Mega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai juga, ya. Oh, pas musra, Atau kemarin musra ya. mendukung Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai presiden ke-7 nanti, ya. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres, sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Ngeri ketika Anies Baswedan terpilih. Kenapa Pak Jokowi harus ngeri? Wah, ini ya, suatu pernyataan yang menggelitik dan sangat lucu, teman-teman. Kenapa harus ngeri dengan Anies Baswedan? Bahamin. Saya kira cukup manusiawi, ya, kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Majalah Tempo edisi 39 Juli 2023 menurunkan laporan utamanya berjudul Ekspansi Politik Dinasti Jokowi. Nah, isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya, Gibran, dan menantunya Bob Nasution, dan juga Jokowi mendukung si bungsu Kaisang Pangarep untuk merebut kursi wali kota Depok. Jadi Jokowi yang pekat diselubungi dengan nepotisme ala kerajaan, menggadang-gadang Gibran ikut Pilgub DKI dan Bob Nasution Pilgub Sumatera Utara. Soal praktek aji mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari taranya di Indonesia. Sebentar, yang disebut KKN itu ketika jabatan itu langsung diturunkan. Seperti ketua partai, jabatannya diturunkan kepada anaknya. Jabatan direktur utama serahkan kepada anaknya. Mereka melalui pemilihan dipilih langsung oleh rakyat. Bagaimana itu bisa dibilang KKN? Bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah kuncatan rasa malu memang jadi aneh ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, atau wewenangnya. Dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa seolah tidak ada apa-apa yang terjadi, ya. Memang ini saya kira special case, ya. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital 66 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal. Misalnya antara lain mau buyback Indosat, tidak akan menambah utang luar negeri, tidak akan impor pangan, akan ciptakan 10 juta lapangan kerja, tidak akan menarikkan tarif dasar listrik, pertumbuhan ekonomi sekitar 7%, produksi nasional milik SMK, dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Saudaraku, sesungguhnya demokrasi Indonesia boleh dikatakan tinggal namanya setelah dirusak oleh Jokowi, ya. Jadi ada yang mengatakan di zaman Jokowi di Indonesia telah terjadi democratic backsliding, jadi meluncur ke bawah, ya. Democratic murder, membunuh demokrasi. Democratic decline, ya, kemerosotan. Democratic regression, democratic stagnation, democratic collapse, democratic erosion, democratic failure, dan lain sebagainya. Pokoknya zaman Jokowi demokrasi tinggal kata-kata, sudah tidak ada lagi wujudnya, tidak ada lagi esensinya. Semua sekarang sudah hilang demokrasi di negara kita ini. Bahamin dan teman-temannya bisa bebas berbicara, bebas mengeluarkan pendapat, bahkan ya menuntut ijazah Pak Jokowi untuk dibuktikan asli atau palsu. Pak Jokowi dihujat sana sini. Demokrasi seperti apa yang kalian inginkan? Demokrasi seperti apa? Kalian masih bebas berbicara dimanapun kalian berada, ya, mengumpan pendapat dengan sebebas-bebasnya. Kalian bilang demokrasi,
hilang. Sementara itu, politik luar negeri Jokowi tidak lagi politik yang bebas dan aktif. Yang dilancarkan Jokowi adalah politik menjual negara. Istilah Pak Said itu, program jual negara hampir tuntas. Sementara itu, Pak Kwek Kian-gi menulis beberapa buku tentang ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Jadi, saudaraku, saya dikirimi Pak Kwek, ya. Ini Kwek Kian-gi, nasib rakyat Indonesia dalam era kemerdekaan. Jual Jadi, buku lagi. Pak Kwek itu sangat tajam menilai bahwa pada dasarnya peningkatan sedikit kemakmuran rakyat dewasa ini karena gara-gara utang luar negeri yang terus bertambah. Dan kenyataan kemiskinan pun juga terus semakin meluas. Nggak ada baiknya. Jadi saya quote kata Pak Kwek, alangkah dosanya dan tidak bertanggung jawabnya kita terhadap arwah para pahlawan kita dan terhadap generasi mendatang. Malahan dalam buku itu Pak Kwek mengajak bangsa Indonesia menyelenggarakan Kongres Nasional untuk Keselamatan Bangsa. Tokoh-tokoh yang masih punya kontak erat dengan rakyat akan melakukan gerakan baru untuk melindungi kepentingan rakyat. Nah, ini mirip-mirip kita nih. Ya, jadi gelombang dan frekuensi spirit semangat membela Indonesia, Pak Kwek sama dengan kita lah lebih kurang. Ya. Rakyat yang mana, Mbah? Nah kemudian Pak Kwek mengatakan gerakan itu tidak berarti anti asing. Kita dapat bekerja sama dengan negara manapun juga, tetapi harus sederajat, bukan dengan tangan menadah. Saya ulangi, bukan dengan tangan menadah, nyuwun paring-paring, ya, al-yadus sufla, memalukan, ya. Kemudian kata Pak Kwek, persahabatan sejati adalah antara orang-orang yang sederajat. Tidak ada persahabatan sejati antara tuan dan budaknya. Ya. Jadi Pak Kwek itu mengaku sudah jadi budak dari sebuah negara yang lebih besar dari kita. Ya. Sementara itu, political engineering Jokowi untuk 3 periode sesungguhnya belum usai. Masih harus kita waspadai. Ingat saja, pada Maret 2022, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa menyuruhkan dukungan kepada Jokowi untuk 3 periode. Semua itu dikumandangkan di Istora Senayan di depan ribuan kepala desa dari berbagai provinsi. Sebenarnya merekalah yang takut jika Jokowi ya akan bisa 3 periode. Merekalah yang takut, bukan Pak Jokowi yang takut. Padahal Pak Jokowi sudah menyatakan taat konstitusi, terus saja digoreng terus. Nah karena itu saya pikir ya, bahkan mungkin saya yakin ya, tidak tertutup kemungkinan akan ada rentetan kebulatan tekad dari ribuan kepala desa yang dibiayai, diarahkan dan dimobilisasi oleh oknum-oknum yang dibayar oleh bandit-bandit oligarki. Agar apa? Agar 3 periode Jokowi dapat menjadi kenyataan. Nah kemudian saya pada September 2020 pernah membuat risalah kebangsaan. Di dalamnya saya katakan bahwa Jokowi sejatinya belum cukup capable menjadi presiden. Dia membawa portfolio of failure. Jadi from day one ya Pak Jokowi itu membawa portfolio kegagalan. Bahkan portfolio of fiasco, portfolio kegagalan total. Dan kini sudah terbukti. Terbukti yang mana? Nah kita lihat di hari ke depan, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Ingat, pemegang kedaulatan adalah rakyat, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Rakyat punya kedaulatan. Ada ungkapan Vox Populi, Vox Die. Kan udah The gagal. voice of the people. People power kemarin udah gagal itu. Dalam bahasa Arab, sautu syabi, sautullah. Ya. Jadi suara rakyat, penduduk adalah suara Tuhan. Rakyat yang mana? Tentu ini sebuah ekspresi dramatik. Karena tidak boleh manusia sebagai makhluk disamakan dengan Allah sebagai Al-Khaliq. Nah, ada baiknya kita ingatkan pada Mr. Jokowi bahwa membohongi rakyat itu tidak bisa selamanya. Ada ungkapan bahasa asing yang mengatakan, you can fool some people for some time, but you cannot fool all the people all the time. Jadi Mr. Jokowi, Anda bisa mengelabui, bisa membohongi sebagian orang untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak pernah akan bisa membohongi semua orang untuk selama-lamanya. Jadi bohong pun ada waktunya ya, Mas Jokowi. Sooner or later pasti terungkap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir. Aduh ya Allah, nggak ada henti-hentinya ya mereka ya, nggak ada henti-hentinya ya. Ya, katanya buyback Indosat. Buyback sudah diganti tuh, Satria. Ya, satelit terbesar ke-5 dunia, nomor 1 di Asia, kalau nggak salah ya.
Kemudian soal pertumbuhan ekonomi 7%. Semua orang tahu. Kita semua negara di dunia sudah tahu. Kita semua berperang melawan COVID-19 kemarin. Kalau kita berpikir secara wajar dan normal, secara nalar, kita tahulah itulah hambatan untuk menuju 7%. Dan terbukti hari ini ekonomi Indonesia tumbuh sangat luar biasa dibanding dengan negara-negara lain walaupun diterpa dengan COVID-19. Kita harusnya ya inilah, jangan terlalu ini 7%. Semua negara hancur, kacau karena COVID-19. Tapi di tangan Pak Jokowi, pertumbuhan ekonomi berjalan dengan bagus, naik walaupun tidak sampai 7%. Kita harus berpikir waras dan cerdas lah. Kalau nggak ada COVID-19, pastikan 7%. Ya. Aduh, terus saja padahal ya Allah, mereka semua mengatasnamakan rakyat. Padahal rakyat yang mana? People power aja gagal. Untuk mengumpulkan 1.000 orang aja yang datang nggak tahu 200 atau 100 orang. Katanya menggema di seluruh Indonesia, Jakarta, Solo, Bandung. Nyatanya mana? Berapa gelintir orang yang datang? Aduh. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, silakan tulis di kolom komentar yang baik dan sopan untuk Bahamin Rais dan teman-temannya ini.